Haleluya. Apa kabarnya pagi hari ini? Yes. Haleluya. Saya rindu melihat tangan-tangan yang menikmati kebaikan Tuhan. Coba lambaikan tangannya sambil tersenyum. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang layak buat Tuhan Allah kita. Puji Tuhan ya, kita sehat, ya kita boleh ada. Kalau tidak salah ini minggu terakhir ya di bulan Maret. Wow. Sebentar lagi kita sudah mau Natal Bapak Ibu Saudara ya. Habis Paskah sudah Natal. Ya enggak terasa waktu, tapi bersyukur. Setiap hari adalah anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, seorang bapak menjemput anaknya di sekolah. Ya, di sekolah pas anaknya datang, ada teman yang ada di belakangnya nangis-nangis. Baru sang bapak tanya kepada anaknya, "Nak, kenapa temanmu di belakang itu nangis-nangis?" "Bapak, saya tidak tahu." Akhirnya bapak dengan anaknya ini pergi mendekati teman anaknya yang nangis-nangis di belakangnya dan bertanya, "Kenapa nak?" "Iya om, tadi uang saya 10.000 hilang om. Jadi saya tidak bisa jajan. Ini saya sedih om, saya lihat teman-teman saya jajan. Saya tidak jajan om." Akhirnya bapak ini karena tergugah hatinya ya, membayangkan anaknya sudah jajan, baru teman anaknya tidak jajan, dan teman anaknya ini sedih. Akhirnya dia inisiatif kasih kembali uang, jumlahnya 10, dia kasih 10.000. Bapak Ibu Saudara, tapi yang heran, ketika dia kasih uangnya 10.000 sesuai dengan uangnya yang hilang, anaknya bukan diam, tapi tambah nangis. Bapak ini, aduh, akhirnya bapak ini merasa tertuduh. Malah dia tadi belum dia kasih kembali uang, nangisnya hanya tidak keras. Belum kuat ini malah dia kasih uang kembali. Uangnya yang hilang yang 10.000 malah tambah, aduh saya tidak mau. Wah, akhirnya bapak ini coba tenangkan. "Nak, kenapa nak?" "Iya om, kalau uang saya tidak hilang, tambah uang om ini, uang saya seharusnya 20.000 om. Jadi saya sedih om." Bapak Ibu sudah. Nah, mungkin ini hanya ilustrasi sederhana Bapak Ibu Saudara. Tapi ini kadang-kala menjadi gambaran kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya sampaikan bahwa orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang mampu bersyukur dengan apa yang dia miliki. Tapi sebaliknya, sekaya-kaya apapun, ya, sebenarnya kekayaan itu relatif Bapak Ibu Saudara. Ya. Banyaknya apapun materi yang ada pada kita, ketika kita tidak mengembangkan sikap mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, kita akan merasa susah. Kita akan merasa kurang. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ternyata orang yang tidak bisa mengucap syukur adalah salah satu indikator orang yang tinggi hati. Orang yang sombong Bapak Ibu Saudara. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Amsal pasal yang ke-16 ayat 18. Bagi Bapak Ibu yang sudah dapat,
Yang tidak berhalangan, saya undang untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri semua. Ya, dibawa Alkitab, ya. Kita baca bersama-sama, karena hanya satu ayat kita baca 2 kali ya, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Silakan duduk. Diberkati yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, waspada dosa tinggi hati atau kesombongan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau ikut berita ya, di televisi maupun online, ada yang berita yang lagi viral hari-hari ini. Ya. Berita lagi viral dan menggemparkan Indonesia. Karena Bapak Ibu Saudara, dengan kesombongan di usia yang muda sudah memamerkan semua pencapaian. Dan di sini banyak anak-anak muda. Kalau kaya berdosa ke tidak? Ya? Tidak berdosa. Yang berdosa kalau kekayaannya itu didapat dengan cara-cara yang tidak benar. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini berita yang lebih viral. Yang Miss Wia lanjut. Nah, kira-kira ada yang kenal dengan cowok yang ganteng ini seperti Bapak Gembala? Ya, saya maaf ya Bapak Ibu Saudara. Biar yang tahu tegak. Ini ada yang kenal? Oh, cewek-cewek paling tahu ya. Namanya siapa? Indra Ken. Wah, dia lagi viral hari-hari ini. Karena sebelumnya Bapak Ibu Saudara dengan statementnya apa? Murah, wah murah banget. Nah, semua. Karena dia beli tas yang branded, mobil-mobil mewah, Ferrari, mobil-mobil listrik, Tesla dan lain sebagainya. Tanya harga, murah banget. Wow. Bahkan katanya dia tidak bisa tidur, waktu dia tidak bisa tidur jam 3 subuh. Dia beli mobil, harganya miliaran Bapak Ibu, sudah 3 miliar. Karena tidak bisa tidur, akhirnya dia beli mobil. Wah, kira-kira di sini ada tidak ya Bapak Ibu tidak bisa tidur beli mobil. Ya semua kenal ya. Atau mungkin ada pengikutnya di sini. Ah, tidak ada ya. Ada mungkin korbannya di sini. Bapak Ibu sudah. Ya ini ya, memamerkan kekayaan, semua pencapaian. Nah, ada temannya satu lagi. Siapa namanya? Namanya Doni Salmana, Bapak Ibu Saudara. Mereka dijulukan saking kayanya, mereka dikasih julukan Crazy Rich. Nah, kalau yang Indra Ken ini Crazy Rich dari Medan katanya, ya. Kalau yang Doni Salmanan ini Crazy Rich dari Bandung, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena pencapaian mereka, alias Sultan katanya Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak malu-malu mempertontonkan pencapaian mereka, beli apartemen, ya, beli mobil, Bapak Ibu Saudara, semua motor, bukan hanya motor-motor biasa, harganya miliaran, mereka pertontonkan. Itu hasil dari pencapaian mereka. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan katakan, kecongkakan mendahului apa? Kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan, Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang
Kenapa firman Tuhan pagi hari ini judulnya waspada dosa tinggi hati kesombongan? Karena siapapun manusia, siapapun kita Bapak Ibu Saudara, bisa terjebak, bisa masuk di dalam dosa kesombongan tinggi hati. Karena dosa kesombongan dan tinggi hati ini sikap hati Bapak Ibu Saudara. Bahkan banyak orang yang mungkin ya biasa-biasa saja tidak ada, tapi sikap hatinya tidak benar. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, indikatornya seperti apa, orang-orang yang tinggi hati itu seperti apa. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kembali ya yang dua cowok ganteng tadi, Kakak Miss Wia, ternyata kekayaan pencapaian mereka Bapak Ibu Saudara, mereka dapat dengan cara-cara yang tidak benar. Kalau Indra Ken Bapak Ibu Saudara, hartanya itu didapat dari aplikasi, Kak Saputra apa? Binomo. Berkedok investasi, tapi ternyata itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah judi online. Indra Ken, Doni Salmana ini Bapak Ibu Saudara, mereka dikatakan afiliator. Apa itu afiliator? Orang yang menawarkan produk supaya dibeli atau diikuti oleh orang-orang lain. Dan mereka modus Bapak Ibu Saudara. Mereka mempertontonkan apa yang mereka capai supaya apa? Orang-orang, khususnya lebih banyak anak-anak muda, bukan hanya anak muda, orang-orang sudah berkeluarga juga Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kaya seperti mereka. Bahkan kalau Bapak Ibu ikuti yang crazy rich ya, ada 7 katanya crazy rich yang muda Bapak Ibu Saudara. Ya satu persatu mulai bermasalah. Mereka contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Mereka foto. Ya, mereka taruh nama mereka di jet pribadi, mereka foto. Wow. Orang terkesan, wah luar biasa. Dia masih muda bisa beli jet pribadi. Akhirnya hubungi. Wah. Indra, bagaimana caranya? Oh, gampang sekali. Tinggal ikuti ini. Wah, Bapak Ibu Saudara, kalau gagal, dia hubungi lagi. Oh, jangan menyerah. Saya buktinya. Ya, saya banyak kali gagal, tapi apa? Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, itu hanya mereka numpang saja foto di jet pribadi orang lain. Ya begitu Kakak Saputra ya. Hanya Kakak Saputra ini pengalaman ya. Ya. Jadi anak muda hati-hati, yang instan itu berbahaya. Ya, kaya tidak dosa, tapi cara-cara untuk mendapatkannya betul-betul. Kenapa mereka bisa sombong memampirkan? Karena apa? Mereka dapatnya bukan melalui proses, tapi mereka dapatnya instan dengan cara-cara mengambil, memanfaatkan kekayaan orang lain. Kan masih usia 25 tahun, sudah punya 100 miliar di rekening, bahkan sampai kekayaannya sudah sampai 500 miliar. Siapa yang tidak mau, Bapak Ibu Saudara, yang tidak mau seperti Indra Ken dan Doni Salmana? Akhirnya Bapak Ibu Saudara apa? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ternyata bukan zaman sekarang orang menyombongkan hasil dari pencapaiannya. Di firman Tuhan ada juga Bapak Ibu Saudara. Siapakah dia? Namanya Raja Uzia. Kita baca ayatnya. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak
ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Wow. Bukan zaman sekarang Bapak Ibu Saudara orang yang bisa sombong tinggi hati. Ternyata zaman dulu juga ini firman Tuhan sampaikan adalah seorang raja Uzia. Raja Uzia ini Bapak Ibu Saudara, raja yang luar biasa. Kenapa? Dia punya pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Pencapaiannya apa saja Bapak Ibu Saudara waktu dia memimpin bangsa Israel. Ya, ini kesuksesan untuk pencapaian dari Raja Uzia. Yang pertama menang dalam peperangan Bapak Ibu Saudara. Dia selalu menang ketika dia berperang. Apalagi dalam 2 Tawarik 26 kalau Bapak Ibu baca ayat 6 dan 7. Dan ayat 8 dia adalah karena dia selalu menang sehingga membuat dia terkenal. Dan disegani di zamannya. Ini pencapaian Raja Uzia. Apalagi di ayat ke-9 dia berhasil membangun benteng pertahanan yang kokoh. Berbicara tentang benteng Bapak Ibu Saudara, benteng zaman dulu itu adalah lambang kebesaran dari satu negara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika satu negara punya benteng, tidak gampang untuk apa? Musuh dapat datang menyerang bangsa itu. Dan Raja Uzia dia berhasil membangun benteng pertahanan. Sehingga hanya di atas benteng saja, wow, mereka perang. Oh, musuh-musuhnya datang. Bapak Ibu Saudara. Dan Raja Uzia berhasil bangun benteng. Apalagi, dan bukan hanya dalam urusan peperangan dia berhasil membangun benteng pertahanan. Ayat yang ke-10 dalam 2 Tawarik 26. Ia berhasil di bidang apa? Di bidang peternakan dan pertanian. Dengan kata lain dia berhasil Bapak Ibu Saudara memotivasi rakyatnya untuk apa? Bisa memiliki ekonomi yang mandiri. Dan boleh dikatakan dia bapak pembangunan pada zamannya Bapak Ibu Saudara. Karena bukan hanya di sisi dia sebagai seorang raja yang berhasil, rakyat pun berhasil karena dia berhasil membangun Bapak Ibu ya di bidang peternakan dan pertanian. Ini keberhasilan Raja Uzia di ayat yang ke-10. Apalagi dia memiliki tentara yang banyak dan kuat dan memiliki alat perang yang memadai. Alat perangnya mereka sendiri yang ciptakan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau mereka berperang mereka tidak beli alat perang dari luar, datangkan dari luar. Tidak beli di negara yang lain. Mereka sendiri yang ciptakan alat perang yang mungkin pada zamannya ya Raja Uzia atau bangsa Israel memiliki alat-alat perang yang canggih. Sehingga apa? Mereka selalu menang dalam peperangan. Tetapi karena pencapaian itu Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang ke-16 tadi. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Padahal Raja Uzia keberhasilan dan pencapaiannya bukan karena dia. Alkitab mencatat bahwa ketika ayat yang ke-6 di 2 Raja-Raja pasal yang ke-26 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, ketika dia mencari Tuhan, Tuhan membuat usahanya berhasil. Tetapi kenapa dia bisa sombong? Dia bisa tinggi hati. Firman Tuhan bilang dia jadi kuat dan dia berubah setia menjadi sombong tinggi hati. Bahkan ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan.
bait Tuhan, memasuki bait rumah Tuhan untuk membakar ukupan. Tugas untuk membakar ukupan bukan tugas orang raja. Tugas orang raja adalah memimpin, tapi tugas membakar ukupan di bait Tuhan itu tugas seorang imam, seorang hamba Tuhan. Tapi Uzia dia bilang, saya raja, saya bisa. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mulai dari kesombongan itu, kejatuhan, awal kejatuhan dari Raja Uzia. Dan tahukah akhir dari hidup Raja Uzia? Terus, Miss, ada yang, ya ini, akhir hidup orang yang tinggi hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Raja Uzia, di poin yang kedua, Raja Uzia, akhir dari hidupnya, Raja Uzia, ia kena kusta dan diasingkan. Dulu, zaman dulu Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang kena kusta, dia adalah orang yang najis. Orang yang sudah tidak ada harganya lagi Bapak Ibu. Walaupun waktu itu dia seorang raja, tapi karena sudah kena kusta, firman Tuhan katakan dia diasingkan. Oh, keadaan berputar 180 derajat. Tadinya dia orang yang terkenal, disegani. Tapi karena dia Bapak Ibu Saudara, dia tinggi hati, sombong dengan pencapaiannya. Akhirnya Tuhan izinkan, Tuhan turunkan dia. Sehingga tidak punya apa-apa lagi. Bahkan sampai mati. Bapak Ibu, dia mati karena kusta. Dia diasingkan di tempat yang tidak ada orang di sana Bapak Ibu. Karena orang yang kena kusta, kalau ketemu saja orang bilang, najis. Ya, ketemu saja. Najis. Misalnya kita kena kusta, kita wajib teriak, najis. Kita saja lihat, apalagi bersentuhan. Jadi dia diasingkan, benar-benar Bapak Ibu Saudara tidak punya apa-apa. Tapi kalau mau lihat tentang kesombongan Bapak Ibu Saudara, berawal dari malaikat yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya Lucifer. Tahu bersama malaikat Lucifer ini, arti dari Lucifer sebenarnya bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Arti dari Lucifer ini cahaya. Dia malaikat ditugaskan untuk memimpin pujian di sorga. Tapi dia tidak puas. Wow, masa saya hanya pimpin pujian terus? Kalau boleh saya seperti Allah. Bapak Ibu Saudara, akhirnya Tuhan campakkan dia. Dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Saya akan baca buat kita semua. Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Wah, Yesaya 14 ayat 12. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa. Sampai dia mendapat julukan bintang timur, putra fajar Bapak Ibu Saudara. Tapi karena dia mau jadi seperti Tuhan, campakkan dia. Sehingga bukan lagi, sebenarnya namanya diganti. Bukan lagi Lucifer, tapi setan. Iblis Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Lucifer itu sebenarnya artinya bagus sekali, cahaya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia dicampak. Itu malaikat sombong. Uzia. Kalau akhir dari hidup dari Crazy Rich yang kita lihat tadi, masih dalam proses Bapak Ibu Saudara. Ya, katanya minimal 20 tahun penjara. Dan terancam dia apa? Dimiskinkan. Semua harta kekayaannya yang dia bangga-banggakan, semua apa? Akan disita oleh negara. Dan dikembalikan kepada orang-orang yang mereka tipu Bapak Ibu Saudara. Jadi hati-hati. Berbicara tentang dosa kesombongan tinggi hati. Siapapun kita. Karena
Ada kata bijak bilang begini, dalamnya laut dapat diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Hanya Bapak Ibu, bahkan lebih parah, orang yang sombong itu kebanyakan tidak menyadari bahwa dirinya sombong. Nah, kita akan lihat bersama-sama cara cepat indikatornya. Ya. Orang yang sombong itu seperti apa? Ya. Yang pertama, menentang otoritas. Yang tadi ya Bapak Ibu Saudara. Raja Uzia, dia Tuhan berikan otoritas memimpin negara. Tapi dia mau ambil lagi otoritas di dalam bait Tuhan. Nah, ini baik. Setiap kita dengar baik-baik. Setiap kita, siapapun kita, Tuhan percayakan otoritas. Maksudnya apa? Nah, otoritas itu orang-orang yang ada di atas kita yang Tuhan percayakan buat kita. Kalau otoritas di kantor itu pemimpinmu. Bosmu itu otoritas. Otoritas di rumah siapa? Otoritas di rumah adalah orang tua. Jadi hati-hati kalau sudah mulai menentang pemimpin. Wow. Jadul. Kenapa seperti itu? Sudah ketinggalan zaman ya. Apalagi sudah tua. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini tidak ada ya jemaat yang ada tunduk pada otoritas ya di tempat pekerjaan. Di rumah orang tua anak dikasih tahu orang tua, anak tidak mau, saya begini-begini. Hati-hati. Itu ada bibit kesombongan anak-anak muda. Mulai melawan orang tua. Di gereja ada pemimpin rohani. Jadi setiap kita Tuhan sudah kasih otoritas untuk supaya apa? Kita belajar tunduk dan rendah hati. Karena Bapak Ibu Saudara, satu kali ketika kita jadi pemimpin, dengar baik-baik. Apa yang kita tabur itu yang kita akan tuai. Anak-anak muda, satu kali kau jadi orang tua, apa yang kau tabur waktu masih anak-anak, itu yang kau akan tuai ketika kau jadi orang. Jadi mulai, Tuhan ampuni saya. Kau dalam pekerjaan, kau di rumah, di kantor, atau di gereja, saya sudah mulai menendang otoritas Tuhan. Mungkin saya sudah mulai tinggi hati Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, merasa diri paling hebat, paling benar, semua karena saya. Kekayaan, pencapaian, ini kan hasil dari usaha saya, keringat saya. Tanya keringat siapa yang kasih, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang ada setengah mati cari keringat waktu zamannya corona ya. Wah, jemur-jemur supaya keluar keringat. Wah, kalau Tuhan tidak kasih keringat, Bapak Ibu Saudara, wah, setengah mati. Tapi biarlah kita jemaat Tuhan, apapun pencapaian kita, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, menyadari bukan karena kita, tapi semuanya karena Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, hati-hati. Lucifer dia pelayan Tuhan, pemimpin pujian. Pengalaman kami dalam pelayanan, banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pelayan-pelayan di gereja yang hebat-hebat, banyak. Tapi yang rendah hati itu kurang. Dan doa saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, biar pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, ada adik-adik remaja yang mulai Tuhan percayakan, sudah makin mantap melayani, wah luar biasa. Tapi semua kita katakan hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita jangan sombong, jangan bangga.
hati. Ketika kita mulai sombong, kita mulai bangga, merasa diri hebat, mampu, kita tidak akan menikmati kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Iya. Semakin Tuhan pakai kita, semakin Tuhan mempercayakan kita, semakin kita rendah hati. Amin. Apalagi pamer pencapaian. Waduh Tuhan. Sekarang untuk pamer enggak usah jadi crazy rich Bapak Ibu Saudara ya, atau enggak usah jadi sultan. Untuk pamer semua bisa pamer, betul tidak? Di kamar pun bisa pamer, wah, di tempat kerjaan bisa pamer, Bapak Ibu Saudara. Oh ini loh saya, bisa terkenal semua. Dunia semua lihat Bapak Ibu Saudara dengan kecanggihan teknologi. Tapi kalau kita suka pamer-pamer, ternyata Bapak Ibu Saudara ada indikator kita adalah orang-orang yang sombong, tinggi hati. Pamer pencapaian. Apalagi anti kritik, tidak mau menerima masukan atau pendapat orang lain, selalu merasa diri benar. Semua harus ikuti saya. Wow. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang juga kita orang tua, kita harus dengar anak-anak kita. Ya. Kami punya anak, ya, Gloria mulai jauh, banyak sekali suka curhat ke kami. Oh, Bapak begini-begini, oh ya, kalau Bapak mama salah minta maaf. Karena kadang kita orang tua terlalu egois, ya. Semua maunya kita. Sehingga tidak jarang anak-anak kepahitan dengan orang tua. Di tempat pekerjaan, ya. Kita tidak punya hubungan yang baik. Semua maunya kita. Sekarang bukan zamannya Superboy ya Bapak Ibu. Sekarang zamannya super team ya. Mari dengar pendapat dari orang lain. Karena bekerja sama-sama itu lebih baik. Supaya kita lebih kuat. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Supaya bekerja bersamanya supaya apa? Kita cepat untuk mencapai sasaran kita. Dan di dunia perkantoran, cari orang bukan orang yang hebat, tapi orang yang mampu bekerja sama dengan tim hari-hari ini. Jadi anak-anak muda mari mulai belajar, ya. Bekerja sama, belajar bekerja. Saya ajar kepada anak-anak kami. Memang mereka di sini sudah ada setiap pagi selesai doa, sudah ada bagian khusus, yang ini kerja ini, ya, yang ini kerja ini. Tapi saya bilang kalau sudah mau sarapan atau mau mandi, tapi ada yang belum selesai pekerjaannya, bantu cepat ya supaya cepat selesai pekerjaan. Jangan malas tahu. Saya sering marah kalau malas tahu Bapak Ibu Saudara. Kalian nanti di kantor kalau hanya mengerjakan bagian kalian, saya bilang Bapak bilang, kalian tidak akan dipromosikan. Tapi kalau kalian belajar inisiatif, walaupun tidak diperintah kalian kerjakan, wah, kalian akan dipakai. Ya. Dan memang saya perhatikan ada anak-anak yang inisiatif. Bapak ada lagi yang mau kerja, oh banyak, saya bilang. Bapak Ibu Saudara, ya, memang harus anak-anak muda harus seperti itu. Jangan disuruh baru kerjakan. Belajar inisiatif. Saya bilang ketemu sampah enggak usah, tolong angkat sampah, angkat inisiatif. Karena firman Tuhan bilang, setiap orang yang tahu berbuat baik dan tidak melakukannya apa? Dosa. Saya bilang ke anak-anak, sampah itu, angkat sampah itu berbuat baik. Menolong teman itu berbuat, tapi kalau kita tidak tolong, berarti kita berdosa. Apalagi suka menghakimi. Nah puji Tuhan di Jemaat Gol Papua tidak ada seperti itu. Ibu ini begini-begini, bapak itu tidak ada. Oh sudah, jangan suka menghakimi, tunjuk-tunjuk. Ya katanya kalau kita tunjuk cuma satu saja yang ke orang itu, berapa? 3 yang ke kita. Puji Tuhan. Ya saya berdoa biar di Jemaat Gol Papua, wah semakin kita jemaat semakin banyak, tetap menjaga hubungan baik. Amin. Tetap saling menerima satu sama yang lain kekurangan. Oh harus begini. Jangan Bapak Ibu Saudara, kita jangan cepat-cepat menghakimi. Memang tidak mudah, apalagi kita semakin besar, semakin banyak pemahaman. Tapi biarlah perbedaan-perbedaan itu kita saling menghargai satu sama yang lain. Amin.
Jangan saling menghakimi. Lebih baik firman Tuhan katakan, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau ada sesuatu yang kita tidak senang, mari datang secara pribadi dulu. Ya. Miss Ika, wah, nah misalkan, saya maunya Miss Ika begini, bisa saya kasih masukan maunya begini. Tapi jangan Bapak Ibu ambil mic. Kak Santi, datang secara pribadi supaya Bapak Ibu Saudara terjalin komunikasi yang baik. Amin. Ya, kita jemaat rukun dan damai. Kalau ada hal yang mungkin mengganjal dalam hati, sampaikan kepada kami, Bapak Gembala, Ibu Gembala. Saya sebagai jemaat, saya mau begini. Bapak Gembala ada, Bapak Ibu Saudara kami terima sekali masukan. Jangan kalau ada sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara panggil. Ya, jemaat, ayo kita kumpul. Tahu enggak Ibu Gembala itu begini. Tahu enggak Bapak Gembala itu? Bapak Ibu Saudara, untuk menyelesaikan mari. Lebih baik sampaikan secara langsung kepada orangnya. Dan terjadi rekonsiliasi ya, pemulihan hubungan ya. Kami pun Bapak Ibu Saudara tidak ada hal yang mengganjal dalam pelayanan. Tiba-tiba sudah 1 minggu tidak datang ibadah, 2 minggu, wah, Bapak Ibu cari-cari, wah, telepon tidak diangkat, WA tidak dibalas. Wah, memangnya enak kalau dicuekin Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan selama ini jemaat GPD Gol Papua tidak ada yang seperti itu. Amin. Ya. Minta maaf Pak Gembala. Ibu Gembala saya tidak hadir karena ada halangan begini. Kadang-kadang kalau jemaat tidak hadir, kayaknya saya ada salahnya ini. Kayaknya saya banyak dosanya ini jadi gembala. Betul Bapak Ibu Saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan ya. Selama ini ya kita punya hubungan yang baik-baik saja. Jangan suka menghakimi. Ya, suka mengungkit hal-hal yang sudah terjadi. Dulu kamu begini ya, hati-hati. Kalau suka mengungkit berarti ada indikatornya kita memiliki akar tinggi hati atau kesombongan. Dan ada satu lagi saya lupa. Sulit memaafkan atau mengampuni. Nah ini indikatornya bahwa orang itu dia ada, Bapak Ibu, indikatornya bahwa dia itu tinggi hati dan sombong. Kalau sulit untuk mengampuni, memaafkan, tidak sulit untuk berterima kasih. Itu orang-orang tipe-tipe orang yang sombong. Nah puji Tuhan ya, Tuhan menolong kita semua, amin. Supaya betul-betul sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, Tuhan mendapati kita, sikap hati kita tak berkenan di hadapan Tuhan. Nah bagaimana supaya kita terhindar Bapak Ibu Saudara dari dosa tinggi hati atau kesombongan? Yang pertama, akuilah Tuhan dan pertolongannya. Amin. Kita baca firman Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Suya, tahan saja biar jemaat buka Alkitab supaya mereka tidak ngantuk-ngantuk juga ya. Kalau mereka sudah tahu tegang di depan nanti ya. Karena yang menjatuhkan monyet bukan angin tsunami ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang jatuhkan monyet itu angin cepoi-cepoi ya. Apalagi suasana bagus sekali untuk ya, duduk di kaki Yesus senang, apalagi tidur Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak ada ya. Jemaat masih antusias dengan firman Tuhan ya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang layak buat Tuhan dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, bagaimana supaya terhindar dari dosa kesombongan atau tinggi hati? Sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita selalu mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita boleh ada semua pencapaian kita menyadari sebuah hanya karena Tuhan. Ya. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, mungkin saya sudah pernah sampaikan ini.
di satu kantor, ya, kantor yang besar di satu perusahaan. Dan di ruang direktur utamanya, Bapak Ibu Saudara, ada bingkai pajangan, ya, pajangan gambar. Biasanya ya kalau kita suka lihat ada kuda, ya, atau ada ikan koi, ya betul ya Bapak Ibu. Atau ada gambar Mona Lisa dan lain sebagainya, bunga. Tapi di kantor ini, di ruangan direkturnya ada gambar yang unik, aneh. Dan setiap tamu yang datang di kantor itu sering pertanyakan. Karena gambarnya ini Bapak Ibu Saudara, kura-kura baru ada pagarnya. Wow, enggak keren banget ya Bapak Ibu Saudara. Kura-kura baru ada pagarnya. Ternyata ini ada filosofi, ada pengertian yang dalam. Ya, setiap orang datang tanya ke Bapak Direktur, Pak, kenapa gambar kura-kura baru ada pagarnya? Bapak ini bilang, kura-kura itu menggambarkan saya. Kura-kura dia tidak bisa panjat pagar. Harus ada orang yang bantu angkat kura-kura dan pindahkan ke sebelah sehingga dia bisa terus berjalan. Kura-kura itu gambaran saya. Saya ada di posisi sampai saat ini karena ada orang-orang yang ada di sekitar saya yang mengangkat, membantu saya sehingga saya bisa ada di posisi ini. Sehingga ketika saya lihat foto ini, gambar ini, tidak akan membuat saya sombong. Saya menyadari kalau saya boleh ada di sampai saat ini pencapaian itu karena ada orang-orang lain di sekitar saya dan karena Tuhan. Karena saya bukan siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara, ya, kita selalu menyadari bahwa semua yang kita capai, semua yang kita nikmati adalah pemberian dari Tuhan. Orang yang mengakui Tuhan, orang yang mengakui Tuhan semakin diberkati, semakin dekat kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Amin. Semakin rendah hati menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang menyadari bahwa semua yang kita nikmati adalah dari Tuhan akan semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Akan semakin setia. Karena berkat Tuhan itu kalau betul-betul dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari semua dari Tuhan, akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau membuat kita semakin jauh dari Tuhan, wah, itu indikatornya berarti Bapak Ibu ada kesombongan dalam diri kita. Ini kan usaha saya. Saya ibadah, saya pelayanan, tidak pelayanan itu sama saja. Suka-suka saya. Tapi coba cek, apakah engkau semakin setia hari-hari ini? Semakin Tuhan percayakan, apakah engkau semakin setia? Kalau dengan apa yang Tuhan percayakan membuat engkau semakin tidak setia, wah, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Tapi hari ini firman Tuhan datang kembali mengingatkan kita, mari semakin dekat, semakin setia. Dengan apa? Kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Setiap berkat yang Tuhan percayakan ada titipan berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Semakin setia dan jadi berkat. Jadi yang pertama, bagaimana menghindarkan kita dari kesombongan atau tinggi hati? Akuilah Tuhan dan pertolongannya. Yang kedua, cara cepat, menyadari dari mana kita berasal. Kita harus sadari Bapak Ibu, hal ini harus ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhannya dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. 2, 3.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita dari mana? Debu. Debu. Kalau tanah masih mending Bapak Ibu Saudara, kita ini dari debu. Kalau tanah masih ada harganya, jual tanah apalagi Papua mahal Bapak Ibu Saudara. Per meter. Dulu zaman dulu waktu kita dapat tanah ini saja, ya kita tanya-tanya 1 juta per meter, itu zaman tahun 2011, 2010, 2011. Tapi ini kita debu tanah. Ini yang terbang-terbang itu Bapak Ibu Saudara, yang tidak kelihatan. Jadi betapa tidak ada artinya hidup kita tanpa Tuhan. Kalau bukan Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berharga. Saya mau katakan dengar baik-baik, kita berharga kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita berharga kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, hidup kita tidak ada harganya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita menyadari ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan buat kita, ya kita akan selalu rendah hati, kita akan selalu setia. Bahkan kita akan pakai hidup kita ini untuk apa? Untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Untuk berbuat buat Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Mari kita selalu menyadari, amin, dari mana kita berasal. Seharusnya ini kita tidak ada artinya karena dari debu tanah. Tapi kita berarti karena Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana menghindarkan kita dari dosa kesombongan atau tinggi hati? Fokus pada kekekalan. Kita baca ayatnya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Yang ketiga, bagaimana caranya menghindarkan kita dari dosa kesombongan atau tinggi hati? Fokus pada kekekalan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita harus menyadari bahwa hidup kita manusia bukan hanya ada di dunia ini saja. Tapi ada kehidupan yang lain, yaitu kekekalan. Kalau kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan katakan, kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita ada di kategori mana? Melakukan hal yang baik, hal yang berkenan kepada Tuhan, atau maunya kita Bapak Ibu Saudara. Tidak ada seorang pun yang akan lolos atau diputihkan, dibebaskan dari takhta pengadilan lewat saja. Oh, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Semua apa yang kita lakukan selama kita ada di bumi ini, kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. So, kapan kita melakukan hal yang baik? Kalau Tuhan masih berikan nafas, kalau Tuhan masih berikan hidup, mari lakukan yang baik. Ya. Mungkin sebelum engkau datang beribadah, engkau jauh dari Tuhan. Hidupmu jatuh bangun di dalam dosa. Tapi saya mau katakan, kalau engkau mau dipulihkan, mari buat komitmen Tuhan. Saya mau melakukan hal yang baik di hadapan. Saya mau melakukan hal yang berkenan di hadapanmu. Belum terlambat Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan belum terlambat. Kalau kita masih hidup, itu Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk apa? Berbuat baik di hadapan Tuhan.
dan di hadapan sesama. Ada satu ayat yang terlewatkan tadi Miss Wia di file yang keberapa itu ya? Oh iya, di file yang ke-6. Sama-sama kita bacain. Ada ayat. Kembali Miss. Ya. Terus ya ini saya terlewatkan. Dalam Yesaya pasal kita, kalau ini kita melihat saja di sini ya. Karena ayat yang terakhir. Kalau bilang ayat terakhir enak ya. Puji Tuhan. Sama-sama kita baca saja. 1, 2, 3. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Haleluya. Jadi menghindarkan kita dari dosa kesombongan apa? Yang pertama, akuilah Tuhan dan pertolongan. Yang kedua apa? Menyadari dari mana kita berasal. Dari debu Bapak Ibu Saudara. Dari debu tanah. Yang ketiga apa? Fokus pada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang pemain musik. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Saya percaya bukan kebetulan kejadian-kejadian yang terjadi hari-hari ini yang ada di sekitar kita. Biar ini menjadi pelajaran yang sangat berarti buat kita. Tidak ada apa yang kita dapat banggakan dalam diri kita. Yang kita dapat sombongkan. Hanya Tuhan sajalah. Amin. Kita bersyukur kalau kita masih tetap ada di dalam Tuhan. Kita masih hidup. Bahkan kita masih tetap setia. Ini semua berkat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita berdoa, mari kita mau merenungkan pesan Tuhan hari ini. Biar Tuhan saja yang menyelidiki setiap hati kita. Saya pun sebagai gembala tidak tahu apa yang diisi hatimu. Tapi hanya saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang tersembunyi. Tuhan yang menyelidiki hati kita. Kalau ada akar-akar kesombongan atau tinggi hati, mari cepat-cepat kita minta ampun. Tuhan, pulihkan hidupku, ubah hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu, oh yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi, selidiki aku. Lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu. Kau yang maha tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi. Oh telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, oh haleluya, pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Tuhan yang menyelidiki setiap hati kita. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi, telah kulihat kebaikan-Mu. Haleluya. Yang mau komitmen rendah hati di hadapan Tuhan, selalu mengakui Dia, selalu menyadari dari mana kita berasal dan fokus kepada kekekalan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu. Mari sebelum kita berdoa, buat komitmen Tuhan, mampukan aku untuk dapat hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan maupun sesama, sehingga Tuhan semakin mempercayakan, semakin memberkati kita, pekerjaan kita, usaha kita. Oh, telah kulihat kebaikan. Haleluya. Saya mau katakan, saat-saat ini Tuhan sedang mencari anak Tuhan yang dapat dipercaya untuk mengelola berkat-berkat. Ketika kita rendah hati, Tuhan akan percayakan berkat yang lebih. Kulihat kebaikan. Tuhan sanggup angkat kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Diberkati untuk memberkati. Apa yang kita kerjakan Tuhan sanggup limpahkan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Haleluya. Asalkan kita rendah hati. Oh, telah kulihat